Keutamaan ilmu nahwu dan saraf dalam mendalami ilmu bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan di Pustaka Buya Hamka, merujuk berbagai sumber terpercaya. Dimakalahkan oleh Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur di Jakarta. Semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Ilmu yang tertinggi di dalam Islam adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid yang mengantarkan seseorang mengenal Allah dan mengesahkan Allah Rabbul Alamin. Tentunya ada ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis, yang keduanya bersumber dari bahasa Arab. Dalam khazanah ilmu-ilmu bahasa Arab, ada dikenal tentang ilmu nahwu dan saraf. Apakah ilmu nahwu dan saraf itu? Kali ini kita akan mengkajinya. Salah satu syarat untuk bisa memahami teks-teks tentang agama, baik itu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun turats Islam karya para ulama terdahulu adalah harus bisa dan menguasai bahasa Arab dan ilmu tata bahasa Arab, karena teks-teks tersebut semua menggunakan bahasa Arab. Memahami teks-teks yang berbahasa Arab tidak bisa asal-asalan, apalagi jika kalimat tersebut berasal dari Al-Quran atau hadis. Disinilah pentingnya belajar ilmu nahwu dan saraf, agar tidak asal-asalan ketika memberi makna teks berbahasa Arab. Imam Al-Mujahid pernah mengatakan, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir berbicara tentang kitabullah Al-Quran sedangkan tidak tahu akan ilmu bahasa Arab, nahwu dan saraf. Imam Imriti dalam Nazam Jurumiyahnya mengatakan dalam salah satu baitnya, tanda pagar nahwu adalah ilmu yang paling utama dipelajari dahulu. Karena kalam Arab tanpa ilmu nahwu tidak bisa difahami. Dalam usyul fikih, salah satu syarat seseorang untuk bisa melakukan ijtihad adalah menguasai bahasa Arab. Begitu juga dalam ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, salah satu syarat seseorang untuk menjadi seorang mufasir atau ketika ingin menafsiri atau memaknai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, juga harus mampu dan menguasai bahasa Arab. Bisa dan mampu menguasai bahasa Arab dalam hal ini bukan hanya mampu berbicara lancar dengan bahasa Arab, akan tetapi menguasai dua pondasi dasar dalam ilmu tata bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan saraf. Nahwu dan saraf adalah bagian terpenting dalam Al-Ulum Al-Arabiyah, ilmu tata bahasa Arab. Karena dari kedua ilmu inilah kita bisa menjaga dari sebuah kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan bahasa Arab. Ilmu tata bahasa Arab sendiri mempunyai banyak cabang disiplin kajian. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kawakib Ad-Duriyah, bahwasanya ada 12 ilmu yang masuk dalam Al-Ulum Al-Arabiyah, yaitu ilmu tasrif, saraf, nahwu, ma'ani, bayan, badi, arut, kawafi, kawanin kitabah, kawanin kiraat,
Insyaul Risalah wal Hitab, dan Muhadorah. Akan tetapi pondasi utama ada dalam ilmu nahwu dan saraf. Sebab-sebab yang mendorong disusunnya ilmu nahwu. Bangsa Arab pada awalnya merupakan bangsa yang memiliki keahlian dalam menggunakan dua bahasa sekaligus, yakni bahasa fasih dan bahasa dialek. Saat sedang bersantai dengan keluarga misalnya, mereka menggunakan bahasa dialek. Namun apabila pada saat yang lain mereka harus menggunakan bahasa fasih, mereka pun sanggup melakukannya secara sempurna. Al-Quran dan sabda Nabi juga disampaikan dalam bahasa Arab yang fasih. Setelah Islam berhasil melakukan futuh ke berbagai negeri ajam, non-Arab, bangsa Arab mau tidak mau harus bergumul dengan bangsa-bangsa yang tidak berbahasa Arab tersebut. Akibat pergumulan yang berlangsung secara intens dan dalam waktu lama, bahasa Arab mulai terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain. Orang-orang non-Arab berusaha untuk berbicara dalam bahasa Arab, namun mereka melakukan banyak kekeliruan. Orang Arab sendiri sedemikian toleran atas berbagai kekeliruan berbahasa Arab, baik yang dilakukan oleh orang non-Arab maupun oleh orang Arab yang baru belajar berbahasa. Saat itu, kesalahan bukan hanya dilakukan oleh orang awam namun juga oleh orang-orang terpelajar dan para sastrawan. Dikisahkan, bahkan Al-Hajjaj, seorang yang sangat mahir berbahasa Arab, juga sempat melakukan kesalahan. Banyaknya kesalahan, terutama dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, telah mendorong sebagian orang yang mahir berbahasa untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa, yang pada kemudian hari dikenal sebagai ilmu nahwu, ilmu saraf, morfologi. Ilmu saraf merupakan ilmu yang mempelajari isi bahasa dengan memperhatikan komposisi huruf yang membentuk sebuah kata dan maknanya. Misalnya kita menemukan lafadz al-muslimu dalam berbagai bentuk dan perubahan. Bisa menjadi al-muslimani, dua orang laki-laki muslim, atau al-muslimaini, dua orang perempuan muslim, dan sebagainya. Ilmu nahwu dan saraf ini disebut qawaid al-arabiyah, tata bahasa Arab, lantaran dalam aplikasinya kedua ilmu tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Siapakah yang mula-mula menyusun ilmu nahwu? Ketika Islam masih tersebar di seputar Jazirah Arab, persoalan bahasa tidak terlalu bermasalah. Hanya berbeda pada nabar intonasi maupun dialek dan tidak berpengaruh terhadap keberadaan Al-Quran. Setelah Islam tersebar keluar Jazirah Arab, mulai muncul persoalan terutama yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Banyak orang yang salah membaca syakal, baris, yang dari sisi makna cukup membahayakan. Di antara orang yang begitu peduli terhadap ketata bahasaan Al-Quran adalah Abul Aswad ad-Duali. Ia seorang tabi'in, sahabat dekat Ali bin Abi Thalib. Melalui pengkajian yang teliti,
Para ahli menetapkan bahwa yang meletakkan gagasan awal dan dasar-dasar serta metodologi ilmu nahwu ialah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pekerjaan tersebut dilanjutkan secara ekstensif oleh muridnya yang bernama Abul Aswad. Tujuan disusunnya ilmu nahwu. Tujuan utama penyusunan ilmu nahwu ialah agar bahasa Arab yang fasih tetap terjaga sehingga Al-Quran dan hadits Nabi juga terjaga dari kesalahan. Di sisi lain, ilmu nahwu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengungkap keajaiban bahasa Al-Quran. Perkembangan ilmu nahwu dari masa ke masa. Perkembangan ilmu nahwu dapat diruntut menjadi 3 periode. 1. Periode perintisan dan penumbuhan, periode Basrah. Perkembangan pada periode ini berpusat di Basrah, dimulai sejak zaman Abul Aswad sampai munculnya Al-Khalil bin Ahmad, yakni sampai akhir abad ke-1 Hijriyah. Periode ini masih bisa dibedakan atas 2 subperiode, yaitu masa kepeloporan dan masa pengembangan. Masa kepeloporan tidak sampai memasuki masa Daulah Abbasiyah. Ciri-cirinya ialah belum munculnya metode kias, analogi, belum munculnya perbedaan pendapat, dan masih minimnya usaha kodifikasi. Adapun ciri-ciri masa pengembangan ialah makin banyaknya pakar, pembahasan tema-temanya semakin luas, mulai munculnya perbedaan pendapat. Mulai dipakainya argumen dalam menjelaskan kaidah dan hukum bahasa, dan mulai dipakainya metode analogi. 2. Periode ekstensifikasi, periode Basrah Kufah. Periode ini merupakan masa ketiga bagi Basrah dan masa pertama bagi Kufah. Hal ini tidak terlalu mengherankan, sebab kota Basrah memang lebih dulu dibangun daripada kota Kufah. Pada masa ini, Basrah telah mendapatkan rivalnya. Terjadi perdebatan yang ramai antara Basrah dan Kufah yang senantiasa berlanjut sampai menghasilkan apa yang disebut sebagai aliran Basrah dengan panglima besarnya Imam Sibawaih dan aliran Kufah dengan panglima besarnya Imam Al-Kisai. Pada masa ini, ilmu nahwu menjadi sedemikian luas sampai membahas tema-tema yang saat ini kita kenal sebagai ilmu saraf. 3. Periode penyempurnaan dan tarjih, periode Baghdad. Di akhir periode ekstensifikasi, Imam Al-Ruwasi, dari Kufah, telah meletakkan dasar-dasar ilmu saraf. Selanjutnya pada periode penyempurnaan, ilmu saraf dikembangkan secara progresif oleh Imam Al-Mazini. Implikasinya, semenjak masa ini ilmu saraf dipelajari secara terpisah dari ilmu nahwu, sampai saat ini. Masa ini diawali dengan hijrahnya para pakar Basrah dan Kufah menuju kota baru Baghdad. Meskipun telah berhijrah, pada awalnya mereka masih membawa fanatisme alirannya masing-masing. Namun lambat laun, mereka mulai berusaha mengkompromikan antara Kufah dan Basrah, sehingga memunculkan aliran baru yang disebut sebagai aliran Baghdad.
Pada masa ini, prinsip-prinsip ilmu nahwu telah mencapai kesempurnaan. Aliran Baghdad mencapai keemasannya pada awal abad keempat Hijriyah. Masa ini berakhir pada kira-kira pertengahan abad keempat Hijriyah. Para ahli nahwu yang hidup sampai masa ini disebut sebagai ahli nahwu klasik. Setelah 3 periode di atas, ilmu nahwu juga berkembang di Andalusia, Spanyol, lalu di Mesir, dan akhirnya di Syam. Demikian seterusnya sampai ke zaman kita saat ini.